Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan tipe data string. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi Laragonnya. Kita akan jalankan lagi Apache-nya. Kita start. Oke, kita coba buka untuk localhost-nya. Oke, sudah jalan localhost-nya ya. Nah, sekarang kita akan buka terminalnya. Cmder, kita akan masuk ke PHP tutorial, kemudian kita akan masuk ke 02 tipe data. Oke. Kemudian di sini saya akan buka menggunakan Visual Studio Code atau Code Insider karena kita menggunakan yang Code Insider sama aja sebenarnya ya. Teman-teman menggunakan Visual Studio Code, Code Insider sama. Oke, ini di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan tipe data float. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan tipe data string. Nah, ini cukup tipe data yang paling sering digunakan ya. String adalah urutan karakter atau kumpulan dari karakter. PHP memberi kita 4 cara untuk mendefinisikan string literal ya. Kita dengan bisa kutipan tunggal, yang kedua dengan kutipan ganda, yang ketiga dengan paradox, dan yang keempat new doc. Nah, ini yang 3 dan 4 kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Nah, kita akan pelajari sekarang fokus ke dua ini, yaitu kutipan tunggal dan kutipan ganda. Oke, saya akan buat file baru di sini. Saya kasih string.php. Oke, seperti ini. Nah, saya akan buka tag PHP-nya di sini. Saya akan buat variabel misalkan contoh satu. Contoh satu. Nah, ini kita akan coba dengan kutipan tunggal ya. Nah, ini contoh dengan kutipan tunggal. Oke, kita akan tutup. Nah, saya akan buat variabel kedua. Ini kita akan contoh dua. Nah, ini kita akan buat dengan kutipan ganda. Nah, ini tunggal kita ganti dengan ganda nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cetak. Echo contoh satu, echo BR, kemudian kita akan echo contoh dua, dan kita akan ini tidak akan kita akan save ya. Kita akan save. Nah, sekarang kita akan coba buka di sini ya. Kita akan buka PHP tutorial, kemudian tipe data. Nah, di sini kita ada string, tinggal diklik. Nah, ini ya. Ini contoh dengan kutipan tunggal, ini contoh dengan kutipan ganda. Ini keduanya sudah bisa kita cetak. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan string. Nah, untuk menggabungkan string, kita bisa menggunakan simbol titik atau dot ya. Misalkan kita memiliki var 1, ini akan saya buat misalkan hello. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buat variabel result. Ini result ini akan kita gabungkan var 1 dengan word. Kita hubungkan dengan simbol dot untuk penggabungan string di PHP ya. Nah, sehingga ketika kita cetak resultnya, ini akan saya tambahkan break line ya, echo br seperti ini supaya ke bawah. Nah, sekarang kita akan refresh lagi. Kita refresh, nah kita dapatnya hello world ya. Nah, kita menggabungkan dengan simbol titik seperti ini. Nah, selain dengan menggunakan seperti itu, kita juga bisa langsung. Nah, misalkan kita langsung ya dengan menggunakan petik 2. Kita akan buat variabel result 2 sama dengan, nah kita gunakan seperti ini. Kita gunakan di sini var 1. Nah, kemudian kita langsung tambahkan word. Nah, seperti ini kita misalkan langsung BR. Nah, seperti ini juga bisa. Kita akan cetak result 2. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, hello world juga ya. Nah, cuman ini nggak ada break lainnya. Kita tambahkan di sini.
echo supaya kelihatan misah ya. Kita lihat tuh, ini juga hello world. Ini juga sama penggabungan string, tapi ini dengan menggunakan langsung ya, seperti ini. Nah, kita juga ada cara lain untuk menggabungkan string. Kita bisa dengan menggunakan simbol kurung awal. Misalkan kita buat result 3 sama dengan, nah ini ada dua kondisi ya. Misalkan kita dengan menggunakan petik 1, kita bisa menggunakan simbol kurung awal seperti ini. Par 1 kemudian word. Nah, ini masih bisa. Kalau misalkan kita cetak ini untuk tiganya ini masih hello world tuh. Tapi kalau misalkan ini kita menggunakan petik 1, ini akan dianggap bukan penggabungan string, tapi dianggapnya kutipan apa sebagai. Nah, misalkan ini kita ganti dengan petik 1 ya. Ini kita dengan petik 1. Nah, kalau seperti ini ketika kita cetak, maka dia kurung awalnya ini dianggap sebuah string. Nah, kita coba refresh, lihat kurung awalnya ini bukan sebagai mencetak string ke dalam mencetak variabel ke dalam string, tapi ini kurung awalnya dimaknai sebagai string kalau misalkan kita menggunakan petik 1. Nah, beda ya. Ini petik 2, ini petik 1. Oke. Kemudian kita juga bisa mengambil atau mengakses indeks dari sebuah string. Nah, indeks seperti biasa kita bisa mengambil dari indeks ke 0 ya. Nah, misalkan saya mau mengambil saya akan echo langsung ya. Kita akan echo result 3 misalkan ya. Kita akan ambil yang indeks ke 0 misalkan ya. Indeks ke 0 ini harusnya huruf H ya. Nah, kita akan tutup dengan titik koma. Kita akan refresh, lihat kita dapatkan ya huruf H karena kita mengambil indeks ke 0. Nah, kita bisa untuk mengambil indeks tertentu ya. Nah, ataupun kita juga bisa dengan menggunakan substring. Nah, ini juga bisa. Misalkan saya mau echo, kemudian saya mau sub str. Sub str ini substring. Misalkan saya akan ambil result 3. Nih, result 3. Kemudian kita akan ambil 1,5 misalkan seperti ini ya. Oke, ini saya akan save. Kemudian saya akan tambahkan di sini. Ini harus tambahin BR ya biar kelihatan nih. Nah, seperti ini kita tambahin break line. Ini juga kita tambahin break line supaya kelihatan perbedaannya. Kita lihat, nah lihat di sini jadi elo kan, karena kita mengambil dari posisi ke 1 dan ke 5, 2, 3, 4, 5, jadinya elo doang tuh ya menggunakan substring. Nah, kita juga bisa mengambil berapa panjang dari karakter. Nah, kita bisa menggunakan strlen ini untuk mengetahui panjang dari karakter. Misalkan kita akan ambil dari result 3. Oke, seperti ini kita save. Nah, kita refresh, kita dapat 15 karakter. Oke, untuk pengenalan tipe data string seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, tipe data string merupakan urutan karakter yang bisa kita gunakan sehingga menjadi suatu susunan kata atau kalimat. Nah, cara penggunaannya kita bisa menggunakan petik 1 ataupun dengan petik 2. Dan tadi sudah kita contohkan juga untuk penggabungan string. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.